Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabi Surya, salah satu guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Tahunan Jepara. Video ini merupakan media pembelajaran digital yang saya buat khusus untuk anak-anak yang saya ampuh, yakni kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 1 Tahunan Jepara, dengan tujuan agar mereka lebih bisa memahami tentang materi yang telah dibaca dan dipelajari pada link-link sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 1, yakni larangan berbuat zina. Bab ini merupakan bab yang dipelajari oleh kelas 10 pada semester pertama. Nah anak-anak, setelah kalian membaca materi pada link yang telah ibu share sebelumnya, yaitu full materi berupa PDF, penjelasan materi berupa PPT, dan satu video dokumenter yang ada pada YouTube, tentunya kalian sudah tahu apa itu bab 1 yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang 10 subbab, yakni pengertian, dalil, tujuan, ciri-ciri, macam-macam, tanda, hukuman, dampak, hikmah, serta upaya mengenai bab 1, yakni larangan mendekati zina. Nah, langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yakni pengertian. Jadi zina itu memiliki dua pengertian, yakni secara bahasa serta secara istilah. Kalau secara bahasa, dia berasal dari kata zana yazni zina, yang berarti hubungan badan. Kalau secara istilah, dia memiliki arti perbuatan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Adapun dalil mengenai zina ini sudah sangat jelas dipaparkan oleh Allah sendiri melalui Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Isra ayat 32 serta Quran Surat An-Nur ayat 2. Berikut ini ayatnya. Adapun dalil selain Al-Quran yang mengatur tentang zina, yaitu tercantum dalam hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha dzu mahramin minha fa inna tsalitsahuma syaitan. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Nah, jadi melalui pengertian dan dalil ini sudah jelas ya anak-anak bahwa perbuatan zina itu sangat jelas dilarang oleh agama. Bahkan ditegaskan dalam Al-Quran sampai 2 ayat, 2 surat. Dan dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya berupa hadis yang telah ibu bacakan tadi. Selanjutnya mengenai tujuan. Jadi tujuannya apa sih zina itu dilarang? Jadi zina itu memiliki 5 tujuan, yakni bisa hifduddin, hifdul nasab, hifdul akal, dan hifdul mal, yakni menjaga agama, menjaga diri, menjaga nasab, menjaga akal, serta menjaga harta. Kenapa menjaga agama? Karena kita sebagai muslim dan muslimah telah sangat diatur oleh Al-Quran untuk menjauhi perbuatan tersebut. Lalu kenapa menjaga diri? Karena seseorang yang menjauhi perbuatan tersebut akan selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa menjaga nasab? Karena menjaga keturunan kita dari hal yang tidak diinginkan, seperti terlahirnya anak-anak tanpa adanya status orang tuanya yang menikah secara sah. Kemudian menjaga akal, karena seringkali orang yang melakukan perbuatan tersebut akalnya adalah merupakan akal yang tidak sehat, akal yang sedang ditimpa berbagai godaan syaitan. Kemudian yang terakhir dalam menjaga harta, seringkali orang yang melakukan zina menghabiskan hartanya untuk hal yang tidak penting. Kemudian ciri-ciri. Jadi bagaimana sih ciri-ciri orang itu bisa disebut sebagai orang yang melakukan zina? Di sini ada 7 ciri-ciri. Yang pertama ada Islam, baik, berakal sehat, merdeka, atas kemauan sendiri, sadar, dan yang terpenting adalah melakukan hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan. Jadi teliti lebih baik ya ciri-cirinya supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Yang kemudian ada macam-macam. Jadi zina itu ada 2 macam anak-anak. Yang pertama zina muhson, yang kedua zina ghairu muhson. Nah, kalau zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Jadi dia sudah pernah menikah lalu mengkhianati pernikahannya dengan berbuat seperti itu. Nah, kalau zina ghairu muhson itu zina apa, Bu? Nah, kalau zina ghairu muhson itu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah. Jadi mereka sama-sama single seperti itu, namun mereka melakukan hal tersebut gitu. Jadi kenali lebih baik ya bagaimana sih zina tersebut bisa disebut sebagai zina muhson maupun zina ghairu muhson. Kemudian tanda-tanda. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang tersebut memang berbuat zina? Nah, kenali 4 tanda berikut ini. Yang pertama adalah adanya pengakuan, kedua adanya saksi, ketiga adanya bukti, dan keempat adanya pernyataan. Nah, pengakuan di sini tuh maksudnya gimana? Pengakuan di sini adalah adanya pengakuan dari pelaku
berlaku secara langsung bahwa dia telah melakukan zina. Kalau yang kedua yaitu saksi. Nah, dalam fikih dinyatakan bahwa saksi untuk membenarkan adanya perbuatan zina adalah 4 orang laki-laki yang adil, di mana mereka mau bersaksi bahwa orang yang dituduh itu memang benar untuk melakukan zina. Namun di sini harus diperhatikan ya bahwa saksinya itu harus 4 orang laki-laki loh. Yang ketiga yaitu bukti. Adanya bukti atau dokumen yang kuat yang membuktikan bahwa mereka itu benar-benar melakukan zina. Bisa dengan foto, bisa dengan video, bisa dengan hal apapun yang merupakan bukti kuat bahwa mereka telah melakukan zina. Yang terakhir adalah adanya pernyataan. Jadi ditemukannya adanya pernyataan bermaterai bahwa mereka telah melakukan seperti itu. Jelas ya sampai sini? Kemudian lanjut ke hukuman. Nah, hukuman apa sih yang dijatuhkan kepada mereka? Kenapa zina itu dilarang? Nah, karena yang pertama tadi itu kan telah dijelaskan ada tujuan awal. Kemudian ketika mereka melanggar, apakah ada hukumannya? Tentu ada, karena segala sesuatu yang telah kita lakukan layak untuk dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan ini karena dia telah mengkhianati pernikahannya, hukumannya adalah dirajam. Dirajam itu apa? Dirajam itu dikubur hidup-hidup sampai batas dada atau leher, kemudian dilempari batu. Batunya adalah batu kecil-kecil, bukan batu yang besar ya. Batu kecil-kecil berbentuk gitu sampai dia meninggal. Gitu. Kemudian yang kedua adalah zina bil muhsan. Nah, zina bil muhsan ini hukumannya adalah didera. Didera itu dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan ke tempat yang sepi yang di situ tidak ada orang yang mereka kenali selama 1 tahun. Tentunya di tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan tadi. Seperti itu. Kemudian dampaknya. Nah, dampak di sini tentu ada dampaknya yang diterima oleh mereka, baik pelaku yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, dampak di sini terbagi menjadi 2, yakni dampak di dunia maupun dampak di akhirat. Nah, dampak di dunia ini kurang lebihnya ada 5 ya yang telah ibu simpulkan secara jelas. Yang pertama adalah hilangnya wibawa. Orang yang telah melakukan zina tentu secara otomatis wibawanya itu hilang. Kenapa hilang? Karena secara langsung dia telah mencemarkan nama baiknya, dan tentunya orang yang bisa dipernah pun hilang, simpatinya, empatinya hilang, atau menjadi manusia yang terkena dampak antipati seperti itu. Yang kedua mengakibatkan kefakiran. Jadi memang ada hasil yang menyebutkan bahwa salah satu hal yang menyebabkan kefakiran adalah berbuat zina. Karena zina merupakan salah satu dosa terbesar. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi umur. Jadi salah satu hal yang bisa mengurangi umur adalah bermaksiat. Dan zina termasuk dalam bermaksiat. Yang keempat adalah antipati dari masyarakat. Ini berkaitan ya dengan poin 1 tadi. Jadi memang orang yang telah melakukan zina itu kan secara nggak langsung mendapat cemoohan, hinaan dari masyarakat, sehingga berakibat pada antipati. Yang terakhir adalah tercemaran nama baik, sehingga dari tercemaran nama baik ini bisa menghancurkan hal yang telah ada di dalam dirinya, seperti semisal pekerjaan atau mungkin hal yang berkaitan dengan dirinya, hubungan baik, silaturahim, seperti itu. Kemudian nih dampak di akhirat. Nah, jadi dampak di akhirat yang telah disimpulkan ini ada 4 ya. Yang pertama, mendapat murka Allah, tentu karena Allah telah menjelaskan secara detail dalam Al-Quran surat Al-Isra dan surat Al-Nur tadi bahwa memang pelaku pembina adalah orang yang dimurkai Allah. Kemudian yang kedua adalah hisab yang jelek. Jadi bagaimana mungkin orang yang melakukan dosa besar itu mendapat hisab yang bagus? Secara dalam akhirat itu kan semuanya dihisab. Jadi zina itu termasuk pertanggungjawaban yang berat. Yang ketiga ada kesulitan di mizan. Itu pada tahu ya, mizan itu kan hari penimbangan amal. Sedangkan zina itu adalah satu perbuatan yang bisa menggugurkan pahala 100 tahun. Nah, semisal orang itu tidak bisa hidup sampai 100 tahun, terus pahala apa yang bisa ditimbang? Nah, makanya di sini dia kesulitan di mizan. Kemudian yang keempat, tentu dari mendapat murka Allah, hisab yang jelek, kesulitan di mizan itu berujungnya ke siksa di neraka. Seperti itu. 2 dari poin terakhir adalah di hikmah. Nah, jadi hikmah dari kita menjadi zina itu sangat banyak. Yang pertama itu terjadinya kehormatan. Jadi kita sebagai perempuan terutama bisa menjaga kehormatan kita, terutama pada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Kedua, terjaga dari nasab yang haram dan jelek, seperti pada tujuan tadi bahwa ketika kita bisa menjaga larangan zina, maka keturunan yang lahir dari daging kita merupakan keturunan yang solid solihah insyaallah. Yang ketiga, tercipta keutuhan dan keadaan keluarga. Tentu karena ketika orang yang berzina tentu akan menjadi pencemar nama baik keluarga. Jadi bisa menghilangkan silaturahim dan keharmonisan dalam keluarga. Yang keempat,
tercegahnya kejahatan. Nah, seringkali di media sosial beredar bahwa ketika orang yang telah dizinai kemudian hamil meminta pertanggungjawabkan, seringkali berakhir dengan pembunuhan, siksaan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menjauhinya maka kita terhindar dari hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya tercegahnya penyakit menular seksual. Seringkali ketika hubungan zina adalah mengakibatkan tertularnya penyakit menular seksual atau biasa disebut dengan HIV. Kemudian selanjutnya adalah terjauhkan dari dosa dan syaitan. Nah, seringkali syaitan itu menggoda kita untuk menyerumuskan kita ke arah sana. Nah, ketika kita senantiasa berpegang teguh kepada Allah, maka secara otomatis syaitan itu menjauh dari kita. Kemudian yang terakhir adalah keberlangsungan hidup yang aman sesuai syariat. Jadi syaitan itu mengatur kita supaya hidup tentram, aman dan damai baik di dunia maupun di akhirat. Ibu sendiri sudah merasakan. Nah, jadi hikmah ini sangat banyak. Daripada madorot, tentu sangat berbanding terbalik dengan hikmah yang kita dapatkan ketika kita menjauhi larangan zina. Kemudian yang terakhir adalah upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari zina, atau bagaimana sih Bu kita itu bisa menjauh dari sana. Nah, setidaknya di sini ada 6 upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga pergaulan. Nah, jadi kita sebagai laki-laki maupun perempuan harus pintar-pintar untuk menjaga pergaulan. Mana teman yang baik, mana teman yang buruk, mana teman yang harus kita lindungi, mana teman yang harus kita temani, dan mana teman yang harus kita hindari, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga aurat. Nah, kita sebagai muslimah terutama itu sangat rawan terkena godaan dari para lelaki. Nah, untuk itu kita harus bisa untuk menjaga aurat agar laki-laki itu tidak terpancing dengan aurat yang kita perlihatkan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga pandangan. Seringkali zina itu berawal dari pandangan yang tidak sengaja. Nah, makanya jangan sampai kita sebagai laki-laki dan perempuan memandang seseorang ajnabiyah itu dengan pandangan yang haram, dengan pandangan yang tidak diperbolehkan, yaitu pandangan yang dipenuhi dengan nafsu. Yang keempat yaitu menjaga kehormatan. Nah, kita sebagai laki-laki dan perempuan harus benar-benar menjaga kehormatan kita. Itu salah satunya dengan menjaga aurat itu gitu. Kemudian apa saja selain menjaga kehormatan? Nah, kita senantiasa membentengi diri dengan selalu berpegang teguh kepada Allah. Yang kelima, menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Nah, ketika kegiatan sehari-hari kita atau aktivitas kita dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan positif, insya Allah kita bisa terhindar dari zina. Yang keenam, menyibukkan diri dengan kegiatan ukhrawi. Nah, senantiasa kita menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan ukhrawi. Salah satunya adalah rajin berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena puasa adalah hakikatnya menahan diri dari nafsu sendiri-sendiri. Satu-satunya hal yang paling berat dalam diri sendiri adalah menahan nafsu. Jadi ketika kita rajin berpuasa, kita akan terbiasa untuk bisa menahan nafsu. Bila sebelum tadi telah selesai kami bahasnya anak-anak. Semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan secara kupas tuntas tadi membantu anak-anak dalam memahami materi yang diajarkan. Jangan lupa untuk selalu menelaah dan membaca pelajaran, terutama bertanya dengan hal-hal yang kalian tidak paham. Karena bertanya itu perlu, dan baru bertanya dengan sesat jalan. Jadi jika masih ada yang ditanyakan terkait materi, silakan chat Ibu dengan cara klik di bagian link yang telah Ibu sediakan. Secara otomatis telah terhubung ke WhatsApp Ibu. Jangan lupa sebutkan nama, nomor absen, dan kelas ya. Terima kasih.